meningkatkan profesionalisme radiografer dengan meneliti bidang riset, publikasi, dan publikasi ilmiah. Setelah sebelumnya tadi kita disuguhkan oleh materi-materi yang menarik oleh narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya, dan juga tadi sudah ada juga praktek ya yang aplikatif. Materi ketiga ini juga tidak kalah menarik ya, dan juga disampaikan oleh narasumber yang berkompeten. Alhamdulillah narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat siang Ibu Fatimah. Siang Mas Rizky, terima kasih. Ya, narasumber kita adalah Ketua dari bidang riset dan publikasi ilmiah pengurus pusat PARI. Beliau adalah Ibu Fatimah, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Berikut saya bacakan CV beliau. Beliau lahir di Kudus tanggal 23 Mei tahun 1975. Beliau beralamat di Semarang. Tahun 1996 beliau lulus pendidikan D3 Apro Depkes Semarang. Selanjutnya untuk tahun 2008 beliau lulus pendidikan D4 Teknik Radiologi Poltekkes Semarang, dan untuk tahun 2014 beliau lulus pendidikan S2 Magister Sains Terapan di Universitas Undip Semarang. Saat ini beliau adalah ketua jurusan di Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Semarang, dan sudah banyak buku, jurnal, dan riset yang sudah dilakukan oleh beliau. Bisa dilihat mungkin di tampilan layar tentang riwayat dan juga keorganisasian beliau, dan juga jurnal buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Baik, materi ketiga kali ini adalah berjudul Sistematika Penulisan di Jurnal Radiografer dan Call Paper Proposal PARI Recent Grade. PARI sebagai wadah organisasi profesi radiografer yang ada di Indonesia selalu mendorong dan mensupport anggotanya untuk selalu meningkatkan ilmu dan kemampuan. Salah satunya adalah dengan meneliti, melakukan riset di bidang ilmu radiografi. Untuk itu, bidang riset dan publikasi ilmiah yang merupakan salah satu bidang di bawah PP PARI bertugas dan diamanai untuk menjembatani dan mengkoordinasi hal tersebut. Pada materi ketiga kali ini akan dikumpas tuntas bagaimana sistematika penulisan jurnal radiografer, dan juga sistematika dan alur bagaimana nanti teman-teman bisa mendapatkan dana hibah yang sudah disediakan oleh PARI, dan tentunya nanti dengan mengajukan proposal lewat penelitian yang dibawahi oleh dan dikoordinasi oleh bidang riset dan publikasi ilmiah. Kami sampaikan Ibu, nanti sesi ketiga kali ini berlangsung 45 menit, dan untuk sesi tanya jawab mungkin nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan waktu. Kepada beliau Ibu Fatimah, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Rizky Apriandi yang sudah mengantarkan sesi ketiga ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PARI Pusat, Bapak Dr. Sugianto, SPD MA PPSC, yang berkenan sampai siang hari ini masih mendampingi webinar pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Kemudian Pak Sekum ya, PARI Pusat, Pak Hidayat Agus Sabarudin, kemudian juga segenap pengurus PARI Pusat yang setia mendampingi kami, Bapak Ibu Kabid ya, dan segenap pengurus dan jajarannya. Kemudian juga segenap pengurus Pengda PARI se-Indonesia, ini juga bergabung para ketuanya dan juga yang mewakili, terima kasih. Kemudian juga narasumber kita yang luar biasa, yang dua beliau ini sudah mempresentasikan ilmunya tadi ya, yang mungkin sudah diunduh semuanya oleh teman-teman di grup peserta, sudah ada link materi.
Pak Harimat Hendrawan pada siang hari ini juga masih bergabung, dan Pak Mugi Wahidin juga masih bergabung. Terima kasih. Ini juga jawaban pertanyaan yang belum sempat dijawab di kegiatan sesi ilmiah tadi, sudah disertakan langsung jawabannya dan sudah di-upload ya di Zoom chat teman-teman peserta ya. Semoga nanti bisa memenuhi keinginan peserta dan terjawab pertanyaannya semuanya. Kalau yang di Pak Mugi sepertinya sudah lunas ya, sudah dijawab semua. Kemudian para sponsor dari PT Benovam, PT Fuji Film Indonesia, PT Sri Intan Perkasa, PT Teknomed, Satya Abadi Pharma, dan PT Aneka Medika yang mensupport kegiatan ini. Terima kasih kepada teman-teman, khususnya panitia dan juga tim riset ya, tim riset publikasi ya, ada Bu Tati, Mas Rizky, Mbak Dona, Mas Nanang, sudah ya. Ya, dan juga teman-teman panitia yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu ya. Semangat teman-teman peserta, sepertinya betul Mas Rizky tadi ya, ini adalah injury time ya. Betul, Ibu. Injury time ya. Semoga masih tetap pada orangnya ya. Kalau mungkin disambi-sambi beberapa kegiatan ya, tapi tetap hatinya tetap ke sini ya, semoga. Ya, juga masih bisa diikuti dengan live streaming YouTube ya, mungkin yang sudah disiapkan oleh teman-teman HSIIT ya. Terima kasih ya, semoga nanti bisa yang tertinggal bisa diikuti berikutnya. Baik, mungkin izin saya senang sekali ketemu dengan teman-teman semua peserta baik radiografer maupun mahasiswa, kayaknya antusias pada kegiatan webinar radiografer, khususnya mengkhususkan pada kegiatan di riset publikasi. Ya, sengaja mendatangkan narasumber yang luar biasa, tadi sudah dikumpas tuntas ya, bagaimana metode penelitian dan bagaimana juga pengolahan data, praktikumnya dan seterusnya. Semoga nanti bisa dikembangkan teman-teman semua. Tadi juga sudah disampaikan, teman-teman di lapangan khususnya pasti sudah mempunyai data mentah ya, data mentah, kemudian juga mungkin data primer ya yang segera bisa diolah gitu ya. Dan pastinya harus mulai menulis ya. Kalau diangan-angan di benak, diangan-angan dalam hati, kayaknya semua radiografer Indonesia yang lainnya atau semua masyarakat umum itu tidak bisa ditelepati dengan apa yang kita angan-angankan. Jadi sehingga harus ditulis ya. Dan ini kayaknya sudah tuntutan ya. Tadi mungkin Bu Dona juga menyampaikan untuk naik tingkat Japfung, untuk kemudian kenaikan pangkat, untuk kemudian sekolah dan naik grading dan seterusnya. Salah satunya adalah mempersyaratkan penelitian dan publikasi ya, sehingga apa yang sudah ada di hati, di benak Bapak Ibu semua mempunyai data, segera ya dilakukan penelitian dan publikasi. Jadi penelitian juga jangan sampai disimpan untuk dirinya sendiri, tapi harus dipublikasikan ya, sehingga mulailah menulis ya, jangan dengan pertimbangan ini itu sulit dan seterusnya, tapi mulai menulis, setelah itu akan ketagihan menulis, seperti itu kira-kira. Baik, izin share screen, tadi mungkin sudah disampaikan oleh moderator Mas Rizky. Kami mungkin akan menyampaikan yang menjadi kebanggaan kita semua radiografer Indonesia adalah salah satunya inilah ya, Jurnal Radiografer Indonesia ya, dan juga tadi sudah ada launching dari Pari Pusat ya, yaitu Pari Riset Grant ya. Tadi juga kayaknya di Gayung Bersambut ya, disampaikan oleh Pak Dr. Harimat tentang hibah-hibah yang ada di BRIN ya. Tadi mungkin sudah di-capture oleh teman-teman, nanti kita bisa telusuri, siapa tahu Pari Pusat juga bisa bersinergi dengan BRIN ya, teman-teman radiografer Indonesia juga bisa melakukan penelitian dan publikasi dengan hibah-hibah dari BRIN gitu ya. Baik, ini adalah Jurnal Radiografer Indonesia milik resmi dari Pari Pusat ya, dan ini sudah
dimiliki sejak tahun 2018. Dan setiap tahunnya terbit 2 kali, ini memilih bulan Mei dan November saat itu ya, karena mungkin waktu luring Mei dan November ini adalah bulan setelah kita mengadakan pertemuan ilmiah ya, sekaligus mungkin rakernas gitu ya oleh Paripusat ya, sehingga biasanya jatuh di bulan Maret dan Oktober, sehingga dari situ kita nanti bisa call paper gitu, call proposal, call paper ya, dan bisa ditayangkan di Jurnal Radiografer Indonesia di setiap bulan Mei dan November. Dan saat ini pun bulan-bulan terbit itu kita masih pedomani ya, karena memang sudah menjadi pedoman dari tahun 2018. Hingga saat ini ya sudah menerbitkan 80 artikel ya, terdiri dari 8 volume ya, betul. 4 volume, maaf. 4 volume. Nomornya 1212, maaf salah ketik ya. Ya, 4 volume karena di setiap tahunnya 1 volume dengan nomor 1 dan 2 gitu ya, jadi 4 volume. Nah, kondisi jurnal saat ini ya telah terregistrasi elektronik maupun print dengan ISSN tersebut ya pada slide ini, dan juga alhamdulillah sudah mulai pengajuan akreditasi SINTA ya, kita doakan bersama-sama nanti siap akreditasinya ini benar-benar terwujud dan makin tadi ya, bersama sejahtera mendunia ya, moga-moga ya. Nah, teman-teman tidak usah susah-susah ya, langsung buka web PARI ya, pari.org.id gitu ya. Nanti akan menemui slide Perhimpunan Radiografer Indonesia PARI seperti ini, dan nanti teman-teman langsung bisa klik di e-jurnal ya, boleh sambil dipraktekkan ya, langsung aja mengunjungi webnya PARI ya, ketik saja terus diklik, nanti teman-teman bisa langsung masuk di e-jurnal ya. Setelah diklik di e-jurnal nanti teman-teman akan menemui teman-teman akan menemui apa ini namanya ya, homepage ya, homepage seperti ini ya. Di sana bisa diklik apa saja di sini, about, current, archive, focus and scope, kemudian publikasi etik dan template. Nih, paling mungkin yang paling dicari oleh teman-teman adalah template ya. Nanti di sana teman-teman bisa menyesuaikan ya, penelitian yang sudah siap bisa segera dituangkan dalam template publikasi yang sudah dipersyaratkan di Jurnal Radiografer Indonesia ya. Kemudian di sini juga ada additional menu ya, boleh dikunjungi ya, sehingga di sini ada petunjuk untuk peneliti, kemudian bagaimana proses review, open access statement, plagiarism screening, dan copyright notice ya. Kemudian di sini juga ada informasi impact factor ya, bahkan juga ada informasi indexing ya. Nanti coba kita sambil buka e-jurnal Paripusat ini. Di ketika kita klik achieve ya, di sana sudah ada volume ya, 1 sampai 4 volume karena terbit dari 2018 teman-teman ya. 2018 di setiap tahunnya terbit 2 kali, sehingga di 2021 sudah sampai ke volume 4. Kemudian di tahun 2022 ini nanti di bulan Mei kita akan keluarkan ya volume 5 nomor 1 ya, teman-teman juga bisa segera mendownload template ya dan menyiapkan penelitiannya untuk publikasi ya. Nah, ini fokus dan skopnya teman-teman mungkin juga sudah bisa melihat ya, pastinya di bidang radiologi
Ya, antara lain semua radiologi masuk di sini, ya, baik konvensional, digital, CT, MRI, kedokteran nuklir, radioterapi, bahkan mungkin ilmu-ilmu lain yang sangat berkaitan dengan bidang radiologi masih diperbolehkan untuk diupload di sini. Kemudian tugas peneliti di sini, ya, ada standar pelaporannya, begitu ya. Kemudian orisinalitas dan plagiarisme, ya ini juga harus dicitrakan. Kemudian jangan sampai publikasi ini ganda, berlebihan, atau mungkin malah dipublikasikan bersamaan. Ya, ini nanti kisi-kisi di sini mana-mana yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti juga disampaikan. Ya, kemudian pengakuan sumber, penulis, ya, penulis ini bisa penulis utama, penulis anggota, atau mungkin enumerator gitu ya, atau mungkin apa ini namanya ya, kesalahan mendasar ya dalam karya yang diterbitkan ini juga bisa disampaikan di sini. Kemudian subjek penelitiannya yang membahayakan mungkin manusia atau binatang sebagai subjek penelitiannya silahkan disampaikan. Nah, sistematika penulisan ini sangat bisa dilihat teman-teman di bagian template gitu ya. Di template ini ya. Oke. Nanti di sini bisa diunduh ya, bisa diunduh template-nya, teman-teman bisa pelajari begitu ya. Apa saja yang perlu saya cantumkan. Sepertinya tidak susah-susah yang disusun template di Jurnal Radiografer Indonesia dan mengakomodir semua radiografer Indonesia untuk bisa mempublikasikan penelitiannya di sini ya. Mudah banget diikuti ya, tidak ada yang susah sepertinya ya. Nah, ini format penulisan mungkin tidak usah saya sampaikan satu persatu, nanti teman-teman langsung saja mengunjungi web Pari Pusat dan bisa di-download, dipelajari pelan-pelan ya, apa saja yang perlu disiapkan ya. Paling enggak mesti harus ada judul ya, abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Kayaknya ini sudah bagian-bagian resmi yang biasanya ditampilkan di template publikasi. Adapun huruf, margin, dan seterusnya harus dituangkan dalam ukuran kertas dan seterusnya. Nah, ini mengikuti saja yang sudah ditetapkan di sini. Kemudian tebal naskah maksimal 15 halaman ya. Ya, ini sistematika penulisan juga disampaikan di sini semuanya, pelan-pelan saja Bapak Ibu bisa mengikuti dan segera mengupload publikasi penelitiannya. Ya, daftar pustaka ya juga harus menggunakan reference manager ya, Mendeley, EndNote, Zotero atau yang lainnya. Submission article ya masih di ruang Jurnal Radiografer Indonesia, teman-teman bisa klik register begitu ya. Teman-teman bisa klik register ya. Kemudian jika memiliki akun ORCID ID ya dapat langsung disinkronkan ya, silakan di sini. Kemudian isi yang memiliki tanda bintang, saya kira semua teman bisa melakukannya. Kemudian masih di user baru, register login ya, masukkan email, username dan password ya. Berarti diikuti saja tahapan-tahapannya. Kemudian checklist untuk mendapatkan beberapa feedback dan klik register. Kemudian setelah registrasi komplit ya, silahkan pilih make a new submission ya untuk memulai mensubmit artikel ilmiahnya. Ya, kayaknya ini tulisannya kecil-kecil. Nah, yang jelas harus klik drop down pada section lalu articles, kemudian beri tanda centang pada semua submission requirement, kemudian ketik pesan untuk editor pada kotak common for editor, dan terakhir teman-teman bisa klik save and continue.
Ya, ini juga tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, yang jelas ada klik pada artikel komponen, lalu pilih artikel teks, kemudian klik tombol upload, lalu cari file artikel yang akan diupload oleh teman-teman, kemudian klik tombol continue untuk memastikan file yang diupload apakah sudah benar, kemudian klik lagi tombol continue, muncul konfirmasi dan permintaan upload file yang lainnya kalau ada ya. Kemudian klik tombol save and continue, baru masuk ke tahap berikutnya. Ya. Masih dalam rangkaian new submission, diikuti saja, ketik seluruh metadata, ya, baik judul, subjudul, abstrak, kata kunci, ya. Kemudian di sini jika penulis lebih dari satu, klik tombol add contributor dan pilih nama penulis lainnya yang menyertai Bapak Ibu semua. Kemudian terakhir klik tombol save and continue ya. Nah, ini kayaknya sudah paling terakhir ya, new submission ini, klik tombol finish submission. Ya, proses submit artikel sudah selesai dilakukan ya. Kemudian klik tombol review submission ya untuk melihat hasil artikel yang telah upload ya, mohon bisa dipastikan ya. Nah, ini juga ada rambu-rambu ya. Setelah submission, ini mungkin tim editor bisa dilihat ya teman-teman, bisa dilihat di sana. Tim editor di Jurnal Radiografer Indonesia bisa dilihat di Webpari, e-jurnal, dan editor official. Kalau ada kesulitan dan seterusnya, bisa menghubungi Pak Nanang Sulaksono ya. Ya, sebelum ke sini stop share dulu mungkin ya Mas Agung. Kita coba lihat-lihat ya, siapa tahu memastikan teman-teman. Saya share dulu. Stop share. Baik, ini teman-teman ya, kita ketika kita masuk Webpari dan klik e-jurnal ya, memastikan teman-teman untuk langkah-langkah yang kami sebutkan tadi adalah tidak susah gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya semua tentang Jurnal Radiografer Indonesia ya. Ada editor tim ya, kemudian juga bagaimana nanti direview oleh para reviewer yang ada di Jurnal Radiografer Indonesia. Tadi mungkin Karen ya. Ya, Karen ya, saat ini kita ada di volume 4 nomor 2 di tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan upload di volume 5 nomor 1 di bulan Mei gitu ya. Kalau arsip seperti mungkin sudah ditayangkan di slide tadi, kemudian fokus dan scope juga sama, publikasi dan etike tadi yang saya sebutkan, mungkin apa maksudnya mungkin sudah tertera di sini semuanya, dan mungkin template ya. Nah ini ya template ya, nanti Bapak Ibu bisa download contohnya dan rambu-rambunya tadi yang mungkin sudah kita tampilkan di slide ya. Oke. Ya, di sini juga ada additional menu yang mungkin tadi sudah disebutkan dan Bapak Ibu juga bisa mengulik apa saja tentang Jurnal Radiografer Indonesia.
impact faktornya ada dokumen 80, number of citation-nya masih 5. Ya, semoga nanti segenap radiografer dan teman-teman mahasiswa juga bisa mensitasi artikel-artikel yang ada di sini, ya. Indexingnya ada portal Garuda, Google Scholar, Indeks Copernicus, ya, Clarivate Analytic, ya, dan seterusnya. Juga ada ORCID, ya, kemudian recommended tool-nya Turnitin, Mendeley, Grammarly, ya, publish-nya Paripusat, dan ini support-nya juga ada Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan ini mungkin nanti bisa berkembang oleh para vendor yang mungkin bisa menjadi support di kegiatan Jurnal Radiografer Indonesia, ya. Baik, mungkin nanti teman-teman bisa mendalami apa saja informasi yang ada di JRI, ya. Izin kembali ke slide. Satu lagi mungkin yang saya sampaikan sebelum nanti mungkin ada diskusi-diskusi para radiografer yang sudah siap meneliti dan mungkin sudah punya penelitian yang luar biasa dan juga mungkin siap publikasi gitu ya. Tadi mungkin alhamdulillah pada pagi hari ini oleh Bapak Ketum Paripusat, Bapak Dr. Sugianto sudah meresmikan dibukanya Pari Riset Grant, ya. Kita mulai tahun ini ya Pari Riset Grant. Ya, apa itu Pari Riset Grant gitu ya? Mungkin secara garis besar yang bisa kita pahami adalah Pari Riset Grant ini adalah hibah ya dana penelitian dari Paripusat ya, dalam rangka membina mengarahkan radiografer untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan penelitian sekaligus publikasi ya. Jadi berharap dengan Pari Riset Grant ini paket komplit ya. Tidak hanya meneliti tapi juga diakhiri dengan luaran berupa publikasi ya. Syukur-syukur nanti bisa tidak hanya publikasi ya, karya ilmiahnya ini bisa diakui oleh HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual, dan juga mungkin sampai paten sederhana bahkan paten ya. Ini impian kita semuanya ya. Baik, persyaratan pengusul ya ini secara garis besar kami sampaikan karena kami sudah menyusun skema pedoman Pari Riset Grant yang sebentar lagi nanti kami akan uploadkan di web Paripusat seperti di e-jurnal tadi. Nanti mungkin atas izin dari Pak Ketum ya, nanti skema pedoman atau skema Pari Riset Grant ini nanti bisa di-download teman-teman dan dipelajari satu persatu bagaimana caranya bisa mengikuti di Pari Riset Grant ya. Nah ini pengusul persyaratannya ini cukup didiskusikan kemarin di tingkat Paripusat ya bagaimana bisa mengakomodir semua radiografer Indonesia baik mungkin yang pekerjaannya ada di pelayanan di pusat pelayanan kesehatan atau mungkin ada di di institusi pendidikan atau mungkin radiografer yang kerjanya di industri sebagai aplikan dan seterusnya gitu ya. Nah, utamanya adalah terdaftar sebagai anggota Pari dan pastinya punya register ya, terregistrasi pada Siap Pari. Ya, sepertinya kalau anggota Pari punya NIR pasti sudah ada di sini, gitu ya. Kemudian satu tim ini terdiri dari 3 orang radiografer dengan susunan, ini yang paling mungkin harus dipedomani teman-teman, dari 3 orang radiografer itu, ya 2 orang radiografernya harus ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya ini pasti kenapa diatur seperti ini, karena ada maksud-maksudnya, gitu ya. Jadi tolong bisa dipedomani, gitu ya. Jadi satu tim ya terdiri dari 3 radiografer, 2 diantaranya harus bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, gitu ya. Kemudian pengusul hanya boleh mendapatkan skema Pari Riset Grant ini sebanyak 1 kali dalam setahun ya, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua utama ya, peneliti utama.
Nah, luaran penelitian yang diharapkan setelah melakukan penelitian tidak hanya berhenti memuseumkan hasil penelitiannya, tapi harus melanjutkan luaran penelitiannya dengan publikasi. Ya, salah satunya ya paling cepat ya, nanti publikasi artikel ilmiahnya ini bisa di Jurnal Radiografer Indonesia atau kita dorong ya untuk melakukan publikasi nanti di jurnal nasional yang lainnya, mungkin juga ada di jurnal internasional dan seterusnya ya. Atau mungkin dibawa di proceeding seminar nasional atau internasional ya. Atau mungkin dilanjutkan lagi sampai memperoleh pengakuan dilindungi oleh HAKI begitu ya. Kemudian mungkin sampai paten sederhana atau paten ya, sehingga di sini pilih salah satu ya, sehingga ini menjadi wajib ya, ada luaran penelitian yang wajib harus dilakukan oleh peneliti setelah menerima hibah penelitian ini. Boleh dilakukan di salah satu ini ya. Nah, ini sistematika usulan penelitiannya, ya ini juga nanti secara teknis sudah tercantum dalam buku panduan ya. Teman-teman semuanya ada buku panduan skema pedoman pari riset grant ya, baik bagaimana halaman sampulnya, pengesahannya bentuknya seperti apa, ya bab 1, 2, 3, 4 isinya apa, 5 apa, daftar pustakanya bagaimana begitu ya. Yang dipedomani, kemudian juga ada lampiran-lampiran yang menguatkan data-data penelitian Bapak Ibu semua. Ya, untuk tahun ini ya sudah di ACC oleh Bapak Ketum Pari Pusat, kriteria Pari Riset Grant ini ya mengikuti ketentuan pembiayaannya ini dulu ya sebesar A ya 7.500.000 ini diberikan dalam 2 termin, artinya penelitian ini akan dilakukan dalam 1 tahun masa penelitian begitu ya, kemudian diberikan dana sekian dan untuk tahun 2022 ini diizinkan oleh Pak Ketum Pari Pusat untuk mendanai 4 peneliti ya, sehingga untuk tahun 2022 Pari Riset Grant ini ada dana penelitian sebesar 30 juta diperuntukkan oleh 4 peneliti, masing-masing akan mendapatkan 7.500.000 dan akan diberikan dalam 2 termin ya, biasanya termin pertama, kemudian setelah dilakukan timing penelitian 70% ya, nanti akan diberikan pelunasannya di termin yang kedua. Ya, jadi jangka waktu penelitian ini 1 tahun dan setiap tahun ini bisa berkembang Bapak Ibu ya, sehingga skema pedoman ini akan kita keluarkan tiap tahunnya khususnya pada tema, kemudian pembiayaan, kemudian mungkin kerjasamanya dengan siapa saja ini bisa berkembang ya. Artinya untuk tahun ini ya penelitian Pari Riset Grant ini pendanaannya sekian dan semuanya dikeluarkan dari dana penelitian Pari Pusat. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya mungkin bisa berganti lagi, dana penelitiannya makin gede ya, dan mungkin bisa kerjasama dari vendor atau sponsor yang ada di bidang radiologi untuk mensupport dana penelitian ini. Pastinya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, biasanya kalau kerjasama dengan vendor ya atau sponsor di bidang radiologi ini pasti ada permohonan-permohonan tema riset radiologi tertentu yang disampaikan ya. Jadi biasanya nanti kita akan berharap pedoman penelitian ini, pedoman Pari Riset Grant ini akan kita umumkan di setiap bulan Februari atau Maret begitu ya, untuk bisa disiapkan teman-teman mengikuti call proposalnya. Itu ya. Nah, ini kira-kira timeline Pari Riset Grant 2022 Bapak Ibu semua, karena tadi sudah di-launching oleh Pak Ketum Pari Pusat. Artinya mulai hari ini
ya bisa kita pedomani untuk April Mei di 2022 adalah waktunya pengajuan proposal. Ya, kemudian di bulan Juni akan kita siapkan reviewer untuk seleksi proposal dan akan dilakukan pengumuman seleksi proposal untuk 4 peneliti dan tim begitu ya. 4 peneliti dan tim yang berhak memperoleh Pari Riset Grant ya, masing-masing 7,5 juta. Kemudian diberi waktu untuk melakukan pengambilan data dan penyusunan hasil. Ini ada 4 bulan ya, kayaknya waktunya lama, tapi biasanya ketika kita melakukan ya waktunya menjadi cepat sekali. Ya, ada 4 bulan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini di tengah-tengah bulan September nanti kami akan melakukan MONEF ya. MONEF di laporan kemajuan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya. Apakah sudah paling enggak di sini sampai di 70% kemajuan penelitian yang dilakukan Bapak Ibu semua ya, sehingga nanti kalau ada keterlambatan dan seterusnya nanti bisa segera diberi solusi ya. Untuk termin yang kedua pembiayaan nanti akan kita berikan di setelah bisa menyampaikan laporan kemajuan penelitian setelah 70% ya. Jadi memang tadi 7,5 juta akan kita berikan 2 termin ketika memenangkan proposal penelitiannya, akan melakukan penelitian kita berikan termin pertama, dan setelah melakukan penelitian 70% Halo. Kita Eja, aku lapar. Bodo amat. Iya, makan dulu berarti kalau lapar ya. Ya, laporan kemajuannya di 70% ya. Oke. Kemudian seminar hasil penelitian nanti di bulan November, berharap Desember Bapak Ibu sudah lunas bagi yang memenangkan Pari Riset Grant ya, sudah mengumpulkan laporan hasil penelitian dan upload untuk publikasi penelitiannya. Nah, untuk tahun berikutnya 2023 nanti akan ada ketentuan Pari Riset Grant per tiap tahunnya. Ya, ini mungkin pedoman skema Pari Riset Grant setelah kita siapkan, dan sebentar lagi dalam minggu depan akan kita upload ya pedoman ini ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Oh, saya harus keluar dulu. Maaf. Keluar yang mana nih? Oh, ya. Oke, saya klik dulu. Nah, nanti mungkin ini yang akan kita upload di web Pari Pusat, kita buatkan rumah, nanti sudah menghubungi tim HSIIT dan atas izin Pak Ketum nanti boleh ditambahkan di sana. Mungkin rumah ini akan menjadi tiap tahunnya diunduh, mungkin dinanti. Saya berharap nanti setiap tahunnya akan makin besar dana penelitiannya yang bisa digunakan oleh lebih banyak radiografer Indonesia untuk melakukan penelitian ya, pedoman skema Pari Riset Grant ya. Nah, dan ini di tiap tahun nanti kita akan perbarui karena mungkin akan mengembang dan berharap mengembang terus ya, baik dana penelitiannya, peneliti yang didanai dan juga kerjasamanya ya, tidak hanya Pari Pusat saja tapi juga bisa menggandeng vendor maupun sponsor-sponsor yang lainnya. Di sini ada pedoman skema Pari Riset Grant yang tadi mungkin kisi-kisi sebagian besar sudah kami tampilkan di slide ya. Ada tujuan penelitian, luaran penelitian, kriteria penelitian ya, syarat-syarat pengusul, sumber dana penelitian ya, nanti bisa dipelajari. Terus kemudian di sini juga secara teknis disampaikan pendahuluan apa yang disebutkan di sana, tinjauan pustaka pastinya secara normally sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, ya tahapan-tahapannya sama. Kemudian juga disampaikan ya anggaran biaya Pari Riset Grant yang Bapak Ibu lakukan. Ini sudah ada tabelnya, Bapak Ibu silahkan mengisikan ya, honorarium untuk siapa saja, belanja barang non operasional, belanja honor kegiatan mungkin kalau ada, ya belanja barang non operasional, belanja sewa, belanja jasa, dan mungkin bisa mengembang lagi sesuai penelitian dan keadaan kondisi nanti penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya. Mungkin juga disampaikan
jadwal kegiatan ya, timeline penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya. Kegiatannya apa saja di sini begitu ya. Bang Besar ya. Kegiatannya apa saja di sini ya, di 6 bulan pertama, di 6 bulan kedua ya. Mungkin tidak 6 bulan pertama persis ya, karena sudah mulai di bulan berapa tadi ya, 4-5 Juni baru mulai ya, nanti mungkin di kedepannya akan lebih bisa dimulai dari awal. Bahkan mungkin proposal bisa disampaikan di tahun sebelumnya ya, sehingga benar-benar 1 semester ketika melakukan penelitian, benar-benar 2 semester atau 1 tahun, itu maksudnya ya, sehingga kira-kira di bulan November, Desember kita sudah menyampaikan proposal untuk tahun berikutnya, itu mungkin ya. Jadi bisa tepat waktu ya. Jadi jangan sampai mengajukan proposalnya di tahun kegiatan ya. Baik, mungkin daftar pustaka, seleksi proposal sudah timeline yang seperti di slide tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada format ya, format, halaman sampul dan seterusnya yang harus dipedomani, sehingga nanti karya-karya ilmiah ini ketika menjadi repositori, menjadi data penelitian di Paripusat ini akan terkumpul dengan format yang seragam semuanya ya. Kemudian di sini ada halaman pengesahan nanti yang bisa di-download teman-teman semuanya, bagaimana apa saja yang harus diisi peneliti 1, 2 dan 3 peneliti 1, 2 karena peneliti utama 1 sehingga jumlahnya 3 orang. Di sini ada pengesahannya ditandatangani oleh ketua peneliti, juga diketahui oleh ketua Pengda ya, sehingga benar-benar penelitian ini terstruktur ya, diketahui semuanya oleh ketua Pengdanya masing-masing. Kemudian ada identitas dan uraian umum tentang ketua dan anggota peneliti, kemudian juga menyebutkan nomor rekening bank dan seterusnya untuk nanti ketika menjadi pemenang proposalnya bisa langsung dikirim pembiayaan penelitiannya ketika sudah dicairkan. Baik, mungkin itu ya teman-teman, saya stop share dulu. Apakah slide saya sudah habis? Sudah ya? Slide-nya yang mana tuh? Pindah-pindah ke sana kemari. Nah, sudah ya. Kayaknya ini tadi sudah di hyperlink dengan filenya. Ya, untuk info lebih lanjut, segera kami upload di web Paripusat. Tadi sudah ada kode-kode dari Pak Ketum, Pak Sekum, dan tim HSIIT. Ya, insya Allah nanti akan dimandegani tetap oleh tim bidang riset publikasi, dan nanti mohon bisa dicantolkan ya di web Paripusat. Rumahnya bisa kita kunjungi sama-sama. Nah, kontak person masih sama ya, Mas Nanang Sulaksono. Tidak hanya di sini saja. Mas Nanang terus ya, tidak hanya Mas Nanang Sulaksono ya, Bapak Ibu juga perso yang ada di bidang riset publikasi, ada saya, ada Pak Nanang, Pak Rizky Apriandi, kemudian ada Bu Dona Mulatsih dan Bu Tati ya yang tadi sudah menjadi MC ya dari pagi hingga siang hari ini ya. Boleh menghubungi, paling enggak menghubungi bidang riset publikasi yang paling mungkin memahami kegiatan di sini ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tadi sudah dibacakan Mas Rizky ya. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyemangati teman-teman radiografer ya untuk terus publikasi penelitian dan juga bisa tertarik ya dan minat antusias memenangkan Pari Riset Grant. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Rizky. Mangga, Mas. Ya. Terima kasih Ibu Fat. Kita beri aplaus dulu ya kepada narasumber kita, Ibu Fatimah. Baik, terima kasih Ibu Fat atas penyampaian materinya yang menarik, komprehensif dan informatif tentang jurnal JRI, sistematika JRI, dan juga Pari Research ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menulis dan meneliti.
Dibukakah sesi pertanyaan untuk materi ketiga ini? Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu Fat yang disampaikan oleh peserta, akan saya bacakan. Ini adalah dari Henry Putra Kurniawan. Pertanyaannya adalah, lembar pengesahan untuk radiografer yang bekerja di Fasiankes diisi apa saja ya? Terima kasih. Silakan Ibu Fat untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Saya kira kok tidak susah untuk mengisi lembar pengesahan ya, format yang ada. Mungkin tadi belum tahu kalau ada formatnya, ya, sehingga muncul pertanyaan ini. Ya, format untuk lembar pengesahan dan semuanya akan kita atur rapi, begitu. Bapak Ibu tinggal mengikutinya. Sudah ada, ya. Lembar pengesahan nanti ada peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3, ada semuanya. Ya, ini mungkin muncul diketik waktu belum ada lembar pengesahannya tadi, ya. Bisa gitu ya, Mas Rizky? Ada Oke, tadi ya. Baik, Bu. Oke. Satu lagi pertanyaan, Ibu. Oke, baik. Saya bacakan. Mohon izin bertanya, Bu Fatimah, untuk publikasi apakah ada kurasi terhadap jurnal kita yang akan diupload berkaitan dengan bertanggung jawab dari hasil jurnal itu sendiri? Terima kasih. Kurasi apa ya? Iya. Muhammad Ali Camdan, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya? Saya kok bingung ya, kurasi, durasi, koreksi, atau apa ya? Durasi mungkin ya, Muhammad Ali Mas Camdan. Muhammad Ali Hamdan, ya, ini juga ini ya, sering kenal nih, alumni ini kayak. Iya. Silakan mungkin Bapak Muhammad Ali Durasi Camdan. Kira-kira ya? Ya, di open aja Mas, silahkan. Mas Ali Hamdan. Koreksi ada, review ada ya. Apa ya, kurasi ya. Oh, wah. Mas Ali Hamdan. Oh iya, ya, silakan sekarang? Mas Muhammad Ali. Ya, apakah bisa didengar suaranya? Mohon maaf. Ya, jelas ya, Mas Ali, silakan. Dengar Mas Ali. Ya, mohon bertanya Bu Fat, itu untuk publikasi, maksud saya kurasi adalah kan biasanya ada kriteria-kriteria untuk bisa dipublikasikan, dan penelitian-penelitian yang pernah mungkin dilakukan itu menurut saya ada beberapa, apalagi di tingkatan mungkin kami mahasiswa atau walaupun kita sebagai pekerja, mungkin ada beberapa yang belum pasti bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, dalam artian mungkin dari cara pengambilan datanya ataupun dari hasilnya. Nah, maksud yang saya ingin tanyakan adalah, apabila sudah dipublikasi akan tetapi dari hasil atau hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau ternyata ada misleading di dalamnya, itu bagaimana, apakah ada kurasi sebelum dipublikasi? Mohon dijawab, terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Ali Hamdan. Kayaknya apa yang disampaikan bisa saya tangkap gitu ya. Jadi memang ketika Mas Ali Hamdan ini kayaknya tidak hanya berlaku di jurnal Radiografer Indonesia, di jurnal manapun juga akan melewati ini ya, ketika artikel ini masuk di submission ya, nanti pasti ada tahapan di tingkat reviewer. Ya, di tingkat reviewer pun ini nanti juga dipilihkan dengan bidang yang sesuai yang diunggah di artikel tersebut ya. Jadi mungkin sama di jurnal radiografer ini akan direview oleh reviewer yang expert. Di sana pasti akan diteliti ya Mas Ali Hamdan ya. Diteliti apakah data yang disajikan ini valid atau tidak ya. Kemudian juga pengolahan datanya ya, mungkin masuk akal atau tidak ya. Mungkin tadi kisi-kisinya dan seterusnya. Kemudian dari sampel dan seterusnya ya, kayaknya ini abal-abal atau bukan ya. Kemudian juga substansi yang diunggah di penelitian ini cukup bisa mewadahi di skop yang ada di
penelitian jurnal tersebut atau bukan. Itu. Jadi harus ada tahapan itu. Itu pun nanti bila mana ada review dari para reviewer yang expert ini, nanti akan juga ditanyakan kembali ke peserta, ya, apakah peserta ke peneliti, ya, apakah peneliti bisa menyanggah, ya, memberi masukan, gitu ya, memberi data yang lebih valid lagi yang ditunjuk, misalnya ada yang diragukan dan seterusnya, ya, nanti juga harus di review yang kedua, ya, bahkan mungkin sampai ke 2, 3, 4, jadi belum langsung tiba-tiba di submit, belum tiba-tiba langsung di publikasi, itu kira-kira. Jadi ada proses panjangnya, diikuti saja, gitu. Ya. Tertangkap yang dijawab? Ya, Bu, sudah. Ya, terima kasih Mas Ali Hamdan. Sekarang ada di mana kerjanya? Sekarang baru pindah ke daerah di Jawa Tengah, baru pindah dari Jakarta gitu. Oh gitu, sudah di Jawa Tengah kembali. Semoga makin sukses, berkah. Amin, amin. Terima kasih Mas Ali. Ya. Lanjut, Mas Rizky. Ya, terima kasih Bu Fat dan juga Mas Ali, penanya yang kedua. Masih adakah penanya lagi dari tim IT? Pigeonhole habis ya kayaknya. Sudah ya, kelihatan sudah ya. Habis. Oke, baik. Mungkin Ibu ada closing statement dari Bu Fatimah, silakan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Closing statement saya enggak usah banyak-banyak. Sudah injury time lewat lama. Sudah memanfaatkan waktu break juga ya, dan dilanjutkan. Saya mungkin hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Mugi sama Pak Harimat ya. Sudah ada data penelitian, silahkan lakukan penyusunan penelitian dan terlebih lagi mulai menulis ya, mulai menulis dulu ya, mulai menulis ya, setelah itu lanjut ya, jangan sampai memuseumkan penelitiannya ya, tapi harus diwartakan ya, harus diwartakan, dipublikasikan kepada masyarakat ya, sehingga penelitiannya ini berguna untuk masyarakat luas. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Fat atas closing statement-nya. Alhamdulillah materi yang ketiga sudah kita lewati. Mari kita memulai untuk meneliti dan menulis, dan juga mari kita kunjungi web JRI kita yang ada di Webpari. Insya Allah akan menambah ilmu pengetahuan kita juga, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk memulai menulis dan meneliti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatimah, sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, atas ilmunya, atas materi yang sudah disampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke Bu Tati selaku pembawa acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.